Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Ibadah kita hari ini kita mulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera daripada Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin.
Hai semua ciptaannya, bernyanyi dan memujilah, haleluya. Mari jemaat sekalian, dengan penuh syukur kita mau memuji Tuhan Allah Bapa kita, sumber terang yang baka, Allah yang esa. Kita naikkan pujian ini, KPPK 56. Hai semua ciptaannya, bernyanyi dan memujilah, haleluya, haleluya. Sinar mentari yang lancar, terang rembulan di langit, haleluya, 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 haleluya. Air jernih mengalirlah, bagai musik yang indah, haleluya, haleluya. Kaulah sumber terang baka, yang memberikan kehangatan, haleluya, 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 Hai semua ciptaannya, bersujud dan bernyembahlah, puji Bapa kepada Roh, puji Dia Allah yang esa, haleluya, haleluya, Mari jemaat kita bersatu dalam doa. Tuhan Bapa kami di sorga, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Engkau adalah Allah kami ya Tuhan. Terima kasih Engkau adalah Allah yang begitu mengasihi kami Tuhan, yang begitu menyayangi kami. Terima kasih Engkau Allah yang terus menyertai kami di setiap hari kami ya Tuhan. Di kehidupan kami ini ya Tuhan, walaupun kami tahu kami tidak layak ya Tuhan, namun Engkau selalu ada buat kami ya Tuhan. Sungguh kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Kami mau menaikkan puji dan syukur kami ya Tuhan melalui puji-pujian ya Tuhan pada pagi hari ini ya Tuhan. Kau tolong kami ya Tuhan. Hadirlah, beracaralah di tengah-tengah kami ya Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Silakan duduk kembali. Sebentar kita akan masuk ke dalam pengakuan dosa. Tuhan penebusku, hanya Tuhanlah satu-satunya harapan di hidup kita. Dan harapan itu muncul hanya oleh karena kasih-Nya. Kalau bukan karena kasih-Nya, kita tidak memiliki harapan untuk hidup. Jemaat sekalian, mari kita mau menaikkan sebuah pujian. Kiranya melalui pujian ini kita boleh merefleksikan kembali kehidupan kita. Kita boleh merefleksikan kembali kasih Tuhan di dalam hidup kita. Ketika kita mengalami kesesakan, Dia selalu ada buat kita. Karena Dia telah menebus kita. Mari kita naikkan pujian ini. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidupku, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku.
yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu, Maha Mulia. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu, Maha Mulia dan terindah Kau, Yesus. Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Mari sama-sama kita tenangkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita ada orang-orang yang sudah mengalami dan menerima kasih Tuhan. Kasih yang menyelamatkan kita, menyucikan dan menebus kita dari dosa-dosa kita. Mari kita tenangkan diri di hadapan Tuhan. Dalam kasih-Nya kita percaya ada pengampunan. Sesuai firman yang berkata, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Inilah firman yang boleh Tuhan sampaikan kepada kita saat ini. Kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, karena tidak ada dosa yang terlalu besar yang Tuhan tidak bisa ampuni dosa kita. Mari kita merendahkan diri kita, memohon belas kasihan Tuhan untuk kembali mengampuni kita, orang-orang berdosa ini. Tuhan Bapa di surga, ini kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami datang kepadamu Bapa, merendahkan diri kami. Karena kami sadar sesungguhnya Tuhan, kami hanyalah orang-orang berdosa di hadapan Tuhan. Kami hanyalah orang-orang yang durhaka di hadapan-Mu ya Allah. Tidak ada apapun yang bisa kami banggakan di hadapan Tuhan. Tuhan, karena kasih-Mu lah. Karena kasih-Mu lah Tuhan, di atas kayu salib yang menyelamatkan kami, menyucikan kami, bahkan menebus dosa kami. Tidak ada yang lain Tuhan, karena kasih-Mu. Kasih mulai memanggil kami yang dulu jauh daripada Tuhan, untuk kami datang kembali kepada Engkau. Kasih mulai Tuhan yang kembali boleh mengangkat kami dari kejatuhan kami. Kasih mulai Tuhan yang kembali boleh
membangkitkan kami dari setiap kegagalan demi kegagalan dalam hidup kami. Karena kasih-Mu lah Tuhan, sehingga yang berdosa ini, sehingga setiap kami yang berdosa ini Tuhan, bisa mendapat perkenan daripada Tuhan untuk masuk dalam ibadah hari ini. Tuhan, sekali lagi kami mohon, berbelas kasihanlah kepada kami Tuhan. Izinkanlah kami Tuhan untuk kembali boleh menerima pengampunan daripada Engkau. Izinkanlah kami Tuhan untuk sekali lagi Tuhan boleh mengalami bahwa Engkau bukanlah Allah yang membuang kami karena dosa kami. Karena Allah yang memulihkan kami. Tuhan, tolong setiap kami yang saat ini Bapa datang kepadamu, jangan biarkan kami terus hidup dalam dosa kami. Bila pengampunan yang Kau berikan pada kami Tuhan, mendorong kami untuk mau lebih mengasihi Tuhan dan memuliakan Engkau dalam hidup kami ya Tuhan. Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. So, setiap kita yang mengaku dosa kita dan memohon pengampun daripada Tuhan, kita percaya ada jaminan pengampunan yang pasti buat kita semua. Sesuai janji firman-Nya di Mazmur 103 ayat 12. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Mari dengan sikap yang penuh hormat pada Tuhan dan dengan penuh keyakinan bersama-sama dengan seluruh jemaat Tuhan di segala tempat dan abad, kita kami kerahkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan Manasuli yang berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Ya, jemaat sekalian, sebentar lagi kita akan masuk ke dalam firman Tuhan yang bertemakan Christianity and the Reality of Death. Jemaat sekalian, kita akan mempersiapkan diri dengan menyanyikan Hymn of the Month kita, "'Tis so sweet to trust in Jesus." Ku percaya pada Yesus. Ku percaya pada Yesus dan firman-Nya yang maka ku bersandarkan janji-Nya, turut sabda yang mulia. Yesus, Yesus, ku percaya selamanya setia. Yesus, Yesus, indah mulia, oh tambahlah imanku. Ku percaya pada Yesus, darah-Nya dicurahkan
musik saja. Ku percaya pada Yesus, rela sangkal diriku, hanya mendapatkan Yesus, bahagialah hidupku. Yesus, Yesus, ku percaya selamanya setia. Yesus, Yesus, indah mulia, oh tambahlah imanku. Yesus, Yesus, ku percaya selamanya setia. Yesus, Yesus, indah mulia, oh tambahlah imanku. Kita berdoa bersama. Tuhan, biarlah Engkau boleh melihat bahwa itulah kerinduan kami. Kerinduan agar kami boleh semakin percaya. Kerinduan agar kami semakin setia. Tuhan, hamba sungguh menyadari kami begitu lemah. Dan si jahat, si iblis berusaha merongrong kami, berusaha menjatuhkan kami, berusaha membuat kami jauh daripada Engkau. Dan Tuhan, kedagingan kami serta apa yang ditawarkan oleh dunia menjadi seakan-akan begitu menyatu, sehingga perjalanan iman kami menjadi perjalanan yang begitu sulit, begitu berat. Karena itu hamba sungguh memohon, Tuhan tolong kami. Hamba sungguh memohon, Tuhan pegang tangan kami, agar kami boleh sungguh setia dalam perjalanan ini. Hamba sungguh memohon, setiap hari Tuhan tolong kami. Ketika kami menjadi seorang suami, menjadi seorang istri, menjadi seorang karyawan, menjadi seorang anak, menjadi seorang menantu, menjadi mertua. Di dalam peran apapun Tuhan tolong kami. Agar kami boleh didapati Tuhan, kami setia dalam setiap panggilan kami. Hamba sungguh berdoa tolong kami, dan terlebih di dalam ibadah kami sepanjang bulan ini, pujian tadi akan menjadi satu hymn of the month yang mewarnai hidup kami. Tuhan tolong agar sungguh Engkau boleh terus berbicara kepada setiap kami setiap minggunya melalui pujian yang baru saja kami naikkan. Kami terus diingatkan agar kami sungguh percaya dan sungguh boleh didapati setia. Dan hamba sungguh berdoa, biarlah sekali lagi kebenaran firman-Mu Tuhan nyatakan kepada kami saat ini. Tuhan tolong hamba-Mu dalam seluruh keterbatasan. Tuhan taruh firman-Mu dalam bibir mulut hamba-Mu. Dan Tuhan tolong jemaat yang ada di rumah khususnya, sehingga kami boleh sungguh fokus kepada Engkau. Tidak ada satu gangguan apapun, tidak ada satu gangguan apapun. Hamba sungguh berdoa memohon pada Engkau. Tolong kami ya Tuhan. Dengarlah doa kami, dengar permohonan kami. Kami mengundang Tuhan yang bertahta secara langsung, bersabda kepada setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat kasih Tuhan, hari ini saudara kita akan masuk di dalam beberapa waktu lalu kita berbicara berkaitan dengan seri mujizat
yang ada dalam Injil Yohanes. Saudara, dan saudara, tanpa terasa hari ini kita sampai kepada mujizat yang terakhir yang dicatat oleh Injil Yohanes. Saudara, ini adalah mujizat yang ketujuh. Mujizat yang ketujuh. Saudara, dan di dalam mujizat yang ketujuh ini, saudara, mujizat itu terambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-11, ya. Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang pertama hingga ayat 44, ya. Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-44. Ya, jadi saudara, saya tidak membaca ayat ini keseluruhan, saudara, karena ini ayat yang begitu panjang, ya. Tetapi sepanjang khotbah ini saya akan coba men-touch beragam ayat yang ada di dalam ayat-ayat ini dan berharap kita bisa memahami apa tujuannya, apa maksudnya daripada mujizat yang ketujuh yang kemudian Yesus nyatakan, yaitu Yesus membangkitkan Lazarus. Jadi Yohanes pasal 11 bicara mengenai Lazarus yang kemudian mati, dan bagaimana kita tahu bersama Maria, Marta, Lazarus ini ada keluarga di Betania, keluarga yang sangat dekat dengan Yesus, sangat akrab dengan Yesus. Mereka kemudian mengutus seorang pembawa berita untuk memberitahu bahwa Lazarus sakit. Dan Alkitab mencatat Yesus menunda 2 hari, lalu kemudian Yesus sampai ke Betania, dan ketika sampai Lazarus 4 hari sudah mati. Dan kemudian Yesus menyatakan mujizatnya. Saudara, itu kurang lebih isi daripada Yohanes pasal 11, dan kita akan kemudian nanti sepanjang pembahasan firman ini ada ayat-ayat yang kemudian kita akan baca, tapi saya tidak akan membaca ke-44 ayat tersebut. Saudara, kalau bicara mengenai film, kalau saudara suka atau demen nonton film, saya pribadi saya demen nonton film. Ya, dari kecil, popo saya selalu ngajak saya ke bioskop begitu. Ya, jadi bioskop itu, film itu saya demen. Apalagi film kungfu zaman dulu begitu. Nah, saudara, kalau saudara perhatikan bicara mengenai film, saudara, saya mendapati bahwa ada beberapa tema besar film yang akan kerap kali ada sepanjang zaman. Salah satu atau tema yang pertama adalah tentu saja adalah bicara mengenai love story, ya. Bicara mengenai kisah cinta, entah itu cinta antara anak-anak muda yang ada di dalam realitas cinta yang berkobar begitu, ataupun cinta dalam realitas orang tua dan anak, atau cinta dalam pengertian sahabat dengan sahabat. Saudara, maka realitas cinta itu menjadi satu tema yang menurut saya sepanjang zaman selama film itu ada, maka tema ini pasti akan selalu ada. Saudara, mengapa demikian? Jawabannya sederhana. Karena kita adalah manusia yang membutuhkan realitas cinta tersebut. Enggak akan mungkin dan tidak akan pernah ada manusia yang bisa hidup tanpa cinta. Entah cinta dari orang tua, cinta dari saudara, cinta dari teman, atau cinta dalam relasi entah mereka berpacaran ataupun suami istri. Cinta, love adalah sebuah tema yang bersifat sentral. Tema yang kedua yang menurut saya akan selalu ada di dalam dunia perfilman adalah sebuah tema yang berkaitan dengan realitas misteri, ya. Sebuah tema yang berkaitan realitas, mungkin ada unsur misteri di situ, unsur detektif di situ, dan ya tentu saja ditambah dengan action. Saudara, kenapa? Kenapa bahwa realitas bicara mengenai sesuatu yang misteri tadi bukan mistik, ya. Ya, memang mistik juga mulai dominan dalam beberapa waktu terakhir, tapi saya tidak melihat realitas mistik dalam pengertian hantu, setan seperti itu menjadi tema yang akan ada. Tetapi saya tidak melihat itu menjadi satu tema yang signifikan berkaitan dengan natur daripada hidup manusia. Tema yang signifikan kedua menurut saya adalah tema yang bersifat dengan sesuatu yang bersifat misteri, di mana realitas detektif, ada realitas action, itu menjadi satu realitas yang akan ada di situ. Nah, kenapa? Kenapa poin atau tema yang kedua ini menurut saya sebuah tema yang sentral? Saudara, jawabannya karena adalah jenis film yang kedua ini adalah jenis yang berkaitan dengan natur manusia. Kalau tadi berkaitan dengan natur manusia, love, maka jenis film yang kedua ini sentral oleh karena ini berkaitan dengan satu natur manusia selanjutnya, yaitu natur manusia yang kerap kali berusaha untuk mencoba mencari sebuah solusi, ya, mencari sebuah solusi. Jadi ini menjadi sebuah temanya. Jadi manusia adalah manusia yang selalu mencoba untuk mencari solusi.
Dan perkembangan sampai pada zaman ini hanya menunjukkan satu fakta. Kenapa dunia begitu maju? Karena manusia coba berpikir. Jadi manusia adalah makhluk yang love, penuh dengan kasih, membutuhkan kasih. Tapi manusia juga makhluk yang berbicara dengan sebuah sistem otak yang selalu dia berpikir, dan ini berkaitan dengan masalah, problem yang dihadapi dan solusi yang harus ditemukan. Nah saudara, bagian yang kedua ini menurut saya menarik karena ini menjadi esensi daripada manusia. Dan ketika bicara manusia sebagai makhluk yang mencoba mencari solusi, saudara, saya mendapati sepintar-pintarnya manusia. Saudara, manusia itu pintar luar biasa, ya. Manusia itu pintar luar biasa. Saudara pintar, saya pintar, kita semua itu luar biasa sebenarnya. Tetapi ketika berbicara mengenai manusia yang begitu pintar, mencoba mencari solusi dan segala improve yang dia kemudian miliki, saudara, saya mendapati satu fakta bahwa tetap bicara mengenai poin ini, manusia akan berhadapan dengan yang namanya dead end, titik akhir, ya. Titik akhir, yaitu itu bicara mengenai kematian khususnya. Saudara, kematian adalah satu masalah yang manusia tidak bisa selesaikan. Kematian adalah satu masalah yang dokter sepintar apapun, kemajuan medis sehebat apapun, tidak bisa menyelesaikan masalah ini. Suka tidak suka, kita akan tua. Suka atau tidak suka, kita akan sakit. Suka atau tidak suka, kita akan mati. Teknologi boleh maju luar biasa, tetapi teknologi tidak bisa menyelesaikan masalah ini. Saudara, dan saya rasa 1-2 tahun terakhir kita diingatkan realitas ini dengan adanya pandemi COVID-19. Dan bahkan dalam 1 minggu terakhir saya rasa kita dikagetkan dengan sebuah realitas, yaitu kenyataan daripada apa yang terjadi di India dengan realitas kematian yang begitu amat banyak. Realitas kematian yang begitu amat banyak. Saudara, dicatat ada 18 juta orang-orang yang melampaui 18 juta yang mati. Dan dikatakan setiap jam ada 117 kematian. Saudara, bahkan kalau saudara perhatikan di gambar itu, saudara, saya rasa sepanjang sejarah kita akan sangat jarang melihat seperti gambar ini. Untuk mau kuburin orang gak sempat, mau kremasin orang juga gak sempat. Sampai dikatakan di India pohon-pohon yang ada di taman kota pun harus dipotong, ditebang. Untuk apa? Menjadi kayu untuk proses kremasi tersebut bisa berjalan. Saudara, ini adalah sebuah realitas. Sebuah realitas kematian tidak bisa dihindari, suka atau tidak suka. Dan di tengah-tengah realitas kematian yang tidak bisa diselesaikan manusia itulah mujizat yang ketujuh kemudian terjadi. Mujizat yang ketujuh kemudian terjadi. Mujizat yang ketujuh adalah sebuah mujizat di mana Yesus membangkitkan Lazarus. Saudara, dan ketika memikirkan kisah ini, saudara, saya perenungan beberapa hari lalu saya kemudian teringat, kalau kita melihat di dalam sejarah bangsa Israel, Musa itu luar biasa memimpin keluar bangsa Israel dari Mesir, dan ada begitu banyak hal ajaib yang dia lakukan. Hal ajaib yang paling terakhir, yang paling klimaks, yaitu apa? Kematian anak sulung. Kematian anak sulung menjadi sebuah kisah yang menutup kisah tulah yang membuat bangsa Israel keluar daripada Mesir. Dan Firaun kemudian suka tidak suka harus melepaskan bangsa Israel. Tetapi di sini terbalik. Kalau kisah Musa adalah kisah kematian, maka itu adalah sebuah kisah yang belum selesai. Kisah kematian itulah kisah yang kemudian diselesaikan Kristus dengan kisah kebangkitan. Dan itulah yang terjadi dengan Kristus. Yesus mati tapi dia juga bangkit. Iman Kristen adalah iman yang tidak hanya melihat kematian dan menjadi sebuah titik akhir daripada manusia yang tidak bisa menyelesaikan masalah. Tapi iman Kristen adalah iman yang berbicara mengenai kebangkitan. Iman yang bicara mengenai kebangkitan. Saudara, saya akan mengajak kita melihat lebih jauh ketika berbicara mengenai realitas daripada kematian dan kebangkitan Lazarus ini. Saudara, sebelum kita melihat lebih jauh, saudara, saya harus menegaskan, kalau saudara membaca di dalam kisah daripada Yohanes 11 ini, saudara, sangat mungkin ayat yang ada di dalam ayat 5 dan 6 itu menjadi satu ganjelan. Ya, jadi saya akan membaca ayat 5 dan ayat 6.
dari Injil Yohanes 11. Jadi setelah Yesus mendapatkan berita daripada mengenai apa yang dialami oleh Lazarus, ayat 5 dikatakan begini. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun ayat 6, setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Jadi ada peristiwa penundaan. Ada peristiwa penundaan kedatangan Yesus kepada Betani. Saudara, dan kemudian kita tahu Lazarus mati. Saudara, sehingga ada orang-orang yang membaca bagian Alkitab ini kemudian, loh, Yesus kalau mengasihi, kenapa dia harus tunda 2 hari? Kenapa harus tunda? Bukankah Yesus bisa datang dengan cepat untuk menyelesaikan masalah ini? Kenapa Yesus harus tunda 2 hari? Saudara, dan Alkitab jelas berkata dalam ayat 6 tadi. Ayat 5 berkata Yesus mengasihi seluruh saudara itu dan Lazarus di dalamnya. Dan ayat 6 berkata Yesus sengaja menunda. Saudara, penundaan kunjungan Yesus kita harus mengingat, memperhatikan dengan baik. Bukan berarti Yesus sengaja untuk kemudian artinya karena tunda ini membuat Lazarus mati. Tetapi penundaan itu punya sebuah arti. Penundaan itu punya sebuah arti. Saudara, kenapa? Karena ketika bicara mengenai realitas kematian bagi konsep Yahudi, saudara, konsep Yahudi dan juga ada tradisi pada waktu itu, mereka itu punya sebuah konsep bahwa kematian kurang lebih 3 hari itu menjadi satu titik di mana ada kemungkinan, meskipun tidak umum, ada kemungkinan bahwa orang dalam masa kematian 1 hari sampai 3 hari itu mungkin saja bisa kemudian dia hidup kembali. Jadi mungkin dengan ilmu sekarang mungkin kita katakan seperti mati suri seperti itu. Ya, jadi mungkin seperti itu. Saudara, sehingga penundaan Yesus ini adalah sebuah penundaan yang ingin memastikan bahwa kematian itu adalah sebuah kematian yang betul-betul terjadi. Dialami Lazarus. Sehingga tidak diperdebatkan nanti ketika kebangkitan itu kemudian terjadi. Saudara, dan jelas dalam Yohanes 11 poin ini ditegaskan. Poin ini ditegaskan. Jadi kalau saudara perhatikan ya, misalnya dalam Yohanes 11:39 dikatakan begini. Jadi ini perkataan dari Maria. Tuhan, ia sudah berbau. Sebab sudah 4 hari ia mati. Jadi nggak perlu buka lagi kuburan itu. Lazarus sudah berbau, sudah 4 hari. Ingat, konsep daripada Yahudi adalah 3 hari dan tradisi. Saat ini Lazarus sudah 4 hari. Dan kalau saudara kemudian melihat dalam Yohanes 11 ayat 17, angka 4 hari kematian Lazarus itu ditegaskan lagi. Jadi penundaan ini berkaitan dengan sebuah penegasan, berkaitan dengan fakta kematian Lazarus yang real, yang sah, yang tidak bisa diganggu gugat lagi. Saudara, tetapi sekali lagi pertanyaan ini atau penjelasan ini tidak menyelesaikan daripada kalau gitu, oke, Yesus tunda supaya Lazarus mati, tapi kenapa harus sampai Lazarus mati? Kan Yesus sudah dengar Lazarus sakit, begitu loh. Kenapa tidak langsung solving the problem? Saudara, kalau kita mencoba untuk memberikan sebuah kronologi daripada peristiwa ini, maka kenapa sampai dalam angka 4 hari ada beberapa hal seperti ini? Yang pertama adalah begini. Jadi, kalau saudara perhatikan, di hari pertama tersebut ada perjalanan pembawa berita dari Betani menuju ke tempat Yesus, diprediksi kurang lebih perlu waktu 1 hari. Lalu kemudian di dalam ayat 6 tadi Alkitab berkata, Yohanes 11 ayat 6 itu berkata, Yesus menunda 2 hari. Jadi ada hari kedua, hari ketiga. Setelah itu kemudian hari keempat Yesus berjalan kembali menuju kepada Betani, sehingga perjalanan kemudian membutuhkan 1 hari. Itulah sebabnya Yesus sampai kemudian Maria berkata sudah 4 hari. Yohanes juga mencatat di dalam Yohanes 11 ayat 17 tadi sudah 4 hari. Nah saudara, jadi ini kisahnya. Kenapa sampai 4 hari Lazarus mati? Kalau begitu pertanyaannya adalah begini. Lazarus mati pada saat apa? Lazarus mati pada saat apa? Kalau kita lihat kronologi seperti ini, maka Lazarus mati itu bukan di hari kedua dan hari ketiga. Lazarus mati berarti ada di hari yang pertama. Jadi kemungkinan besar ketika pembawa berita ini pergi menuju Yesus karena Lazarus sakit, dalam perjalanan dia bahkan sebelum berjumpa Yesus, Lazarus sudah keburu mati. Jadi Lazarus mati bukan berkaitan karena Yesus menunda 2 hari, tidak.
Tetapi Lazarus mati karena di dalam perjalanan itu Lazarus betul ketika pembawa berita pergi Lazarus masih sakit. Tapi kemungkinan besar dalam perjalanan para ahli sepakat Lazarus sudah mati. Karena secara kronologi 4 hari itu berarti harus dihitung seperti itu. Berarti penundaan Yesus tidak berkaitan dengan kematian. Waktu kematian Lazarus tidak. Tapi Yesus cuma mau memastikan bahwa Lazarus sungguh-sungguh mati. Karena apa? Di dalam semua peristiwa itu perlu supaya para murid mereka itu kemudian bisa punya sebuah iman percaya. Seperti apa Kristus itu? Mereka punya satu tahapan yang lebih lagi. Yesus ingin supaya kita bisa dapat belajar untuk percaya. Yesus berkata Lazarus sudah mati. Tapi syukur aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab dengan demikian itu lebih baik bagimu. Supaya kamu dapat belajar percaya. Saudara, apa yang Tuhan ingin? Supaya para murid dan tentunya setiap kita boleh belajar melalui peristiwa kematian Lazarus. Ada 2 hal yang ingin saya sorotin dalam kesempatan ibadah hari ini. Saudara, yang pertama adalah ketika bicara mengenai kisah daripada kematian dan kebangkitan Lazarus, saudara, saya mendapati bahwa realitas kepedihan kematian dan realitas kehadiran Kristus itu menjadi bagian pertama yang semua anak Tuhan kita harus belajar daripada peristiwa ini. Saudara, keberadaan kepedihan di dalam masalah dalam hidup, keberadaan kepedihan apalagi dalam kematian, saudara, ini adalah hal yang harus kita akui dan harus kita terima. Saudara, ini adalah sebuah fakta yang tidak bisa dihindari. Sebagai manusia, ketika kita ada dalam dunia ini, kita tidak bisa menghindari yang namanya penderitaan. Apalagi yang namanya kematian. Sehingga ketika berhadapan dengan kematian, maka itulah sebuah titik di mana kita mengalami kepedihan yang luar biasa. Dan saudara, sebagai orang Kristen kita harus akui itu. Bahkan kita harus menerima itu. Saudara, sayangnya kadang-kala kita berpikir kita menjadi anak Tuhan, kita nggak boleh menangis, begitulah. Anak Tuhan kita tidak boleh berkata, aduh saya ini lagi stres banget. Saya ini lagi capek banget. Saya ini lagi down benar. Dan kita merasa seakan-akan seperti, loh kita kan anak Tuhan. Kita nggak boleh menangis, kita nggak boleh pedih. Apalagi kita bukan hanya orang Kristen, tetapi orang Asia. Ya kita punya background begitu. Kita dibesarkan begitu, bukan? Sejak kecil nggak boleh cengeng ya, nggak boleh nangis ya. Saudara, kenapa nangis identik dengan cengeng? Ada hal yang harus nangis, ya harus nangis. Saudara, kalau saudara ditampar, saudara ketawa terus. Kalau saudara kemudian diinjak-injak orang, saudara kemudian ketawa terus. Itu bukan berarti saudara kayaknya powerful. Agak aneh begitu loh jadi. Kalau ditampar orang harus sakit, sakit. Kalau dikerjain orang harus menangis, menangis. Kalau ada orang yang kita cintai harus kemudian meninggal, kita harus berduka di situ, ya berduka. Saudara, memang betul Alkitab itu ada berbicara mengenai kita itu harus bersuka cita senantiasa. Tapi apakah bersuka cita senantiasa ini berarti kita nggak boleh menangis? Saudara, bukan itu poinnya. Kalau saudara lihat kata atau kalimat Alkitab bersuka senantiasa dalam 1 Tesalonika 5 ya. Di situ ada tercatat dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16. Saudara, dalam kitab yang sama dalam 1 Tesalonika pasal 4, Paulus berbicara mengenai realitas kematian. Dan ada satu ayat yang penting bagaimana orang Kristen berhadapan dengan kematian. Yaitu Paulus berkata, janganlah engkau berduka seperti orang-orang yang tidak berpengharapan. Paulus berkata selanjutnya, kami tidak mau saudara bahwa kamu tidak tahu mengenai mereka yang meninggal. Supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang yang tidak mempunyai pengharapan. Jadi duka cita that's okay gitu loh. Itu okay. Tetapi yang nanti akan membedakan duka cita kita itu bukan duka cita seperti orang yang tidak punya pengharapan sama sekali. Tapi duka cita tetap ada. Jadi kalimat bersuka citalah senantiasa bukan berarti kita nggak boleh menangis. Nggak boleh berduka cita. Tidak.
Tapi kalimat ini berarti kita tidak hanya stop di dalam duka cita. Kita tidak hanya stop di dalam menangis. Saudara, gambar yang tadi, saya senang gambar yang ini adalah karena ada tangan orang yang saling berpegangan di dalam pergumulan yang dihadapi. Dan saudara, harus saya katakan, tangan orang berpegangan itu menguatkan kita. Ketika kita men-sharingkan kepedihan kita, ketika kita bisa membuka diri terhadap kesulitan hidup kita, terhadap masalah kita, terhadap duka cita kita, dan ada tangan orang yang memegang, saudara, maka disitulah kemudian kita mendapatkan kekuatan. Saudara, belum tentu orang itu menyelesaikan masalah, tidak. Tapi ketika kita tahu kita tidak sendiri, ada tangan yang memegang, saudara, di situ kita sudah mendapatkan sebuah kekuatan. Saudara, di dalam psikologi, saudara, ada yang namanya satu pendekatan berkaitan dengan yang namanya grup terapi. Satu terapi di dalam kelompok. Jadi tidak hanya bicara mengenai masalah kita hadapi dengan ada psikolog, kita one on one, ya, satu dengan satu kita berhadapan gitu, ya, kita diberikan way out. Tapi ada yang namanya grup terapi yang menjadi satu kekuatan, kita saling mensupport satu sama lain. Kalau saudara, saya nggak tahu di Indonesia, kayaknya saya nggak ketemu. Ada yang kelompok AA, Alcoholic Anonymous, ya, kelompok yang punya masalah dalam alkohol, mereka berkumpul dan saling menguatkan. Atau ada Sexual Anonymous, ya, singkatannya apa gitu, tapi berkaitan dengan Sexual Anonymous. Mereka yang punya masalah seksual, mereka berkumpul, terbuka dan saling menguatkan. Saudara, dan saling menguatkan, saling memegang tangan itu aja sudah powerful. Apalagi ketika kita berhadapan dengan kepedihan. Kita berhadapan dengan kepedihan. Saudara, saya ingat 2 tahun lalu, ya, waktu itu saya masih ada sekolah di US di situ. Jadi baru 1 tahun kurang lebih saya sekolah 1,5 tahun di sana. Lalu suatu ketika saya dapat telepon dari koko saya. Saya bersaudara cuma berdua, saya dengan koko saya. Lalu di sekitar tahun pertama itu koko saya itu kemudian sempat telepon dan kemudian berkata begini. Ini mama kondisi agak drop. Ya, mama kondisi agak drop. Ya, bahkan ada suatu kalimat yang dia sampaikan yang buat saya itu tambah jujur, saya tambah down. Ya, dia berkata, ini setelah lu pergi ini kondisi mama ini tambah drop. Ya, karena saya close dengan mama saya dekat dengan mama saya. Saudara, jujur waktu saya mendapat telepon itu, saya tuh langsung, waduh Tuhan, ini gimana ini, begitu loh. Kepala saya tuh udah langsung kayak oleng aja begitu loh. Jadi kalau kayak dari kapal itu kayak udah ombaknya udah gede, saya udah mulai mabok begitu. Aduh, ini gimana begitu. Saudara, seingat saya istri saya waktu itu kalau nggak ada di kamar, mungkin dia lagi di dapur, ya, sehingga dia tidak tahu persis apa yang saya alamin. Tapi pas anak saya tuh ada, ya, karena saya lagi duduk di sofa di ruang tamu lagi ngobrol, kayaknya anak saya pas dekat di situ. Saudara, ketika saya lagi telepon dengan kakak saya, lalu kemudian saya selesai telepon, saudara, anak saya itu datang menghampiri saya dan dia rangkul saya. Papi gimana? Gitu. Saudara, jujur ya, anak saya itu kagak ngerti yang namanya grup terapi. Tapi dia cuman datang temanin saya di sofa, dia merangkul saya. Pi, ini gimana nih Pi, Popo? Terus jujur harus saya katakan saat itu saya cuma langsung berpikir, Tuhan, thank you Tuhan. Tuhan tidak biarkan saya sendiri. Ada anak saya, ada istri saya, ada saudara seiman yang saya tahu dengan pasti. Saya khawatir, saya takut. Tetapi saya tidak pernah sendiri. Saudara, kisah daripada Lazarus. Ada kisah yang sebenarnya mau mengingatkan hal itu. Enggak apa-apa pedih. Enggak apa-apa berduka. Tapi saudara dan saya tidak pernah sendiri. Saudara, kalau kita kembali, ya, kalau kita kembali kepada kisah daripada Yohanes 11 tadi. Saudara, maka Yohanes 11 itu settingnya dimulai dengan kalimat seperti ini. Ayat 1 dan sampai ayat yang ketiga saya akan bacakan.
Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betani, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Saudara, membaca ayat pertama, ayat yang ketiga, ini kisah kematian. Tapi ayat pertama adalah ayat ketiga adalah satu catatan yang mau menegaskan. Ada satu hubungan yang dekat antara Yesus dengan keluarga ini. Dan itulah sebabnya keluarga ini kemudian mengirim utusan dan kalimatnya begini. Tuhan, dia yang engkau kasihi itu sakit. Saudara, bukankah ini satu kalimat yang sangat luar biasa sekali, bukan? Ketika kita sakit lalu ada kalimat yang berkata, Yesus, ini loh si Tommy yang sakit ini. Ini adalah orang yang kau kasihi ini sedang sakit. Saudara, saya percaya ini satu kalimat yang sangat luar biasa sekali. Dan Yohanes memberikan penegasan itu kembali dalam ayat yang kelima. Ketika Yohanes kemudian berkata seperti ini. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Saudara, kalimat ini bukan hanya untuk Marta, bukan hanya untuk Maria, bukan hanya untuk Lazarus. Tapi kalimat ini adalah untuk setiap kita. Karena kalimat ini memberikan sebuah penegasan bahwa Yesus sendiri mengasihi kita. Dan Yesus sendiri adalah counselor kita. Yesus sendiri yang bersama dengan kita. Saudara, itulah sebabnya gambar ini di dalam peristiwa selanjutnya daripada kisah Yohanes 11. Menurut saya satu gambar yang ketika saya melihat gambar ini, Tuhan, saya mungkin punya masalah. Saya mungkin punya hal yang berat. Tapi saya tahu engkau memelukku. Alkitab berkata ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama dia. Maka masygullah hatinya. Ia sangat terharu. Dan ayat 35 dikatakan, maka menangislah Yesus. Saudara, kisah Lazarus, kematian Lazarus adalah kisah yang mengingatkan. Oke, ada kepedihan. Silakan engkau pedih, silakan engkau berduka. Tapi engkau tidak boleh berduka seperti orang berpengharapan. Kenapa? Karena ada Yesus. Ada Yesus. Yesus tidak pernah meninggalkanmu. Dan saudara, menurut saya inilah peran daripada gereja. Gereja harus menjadi tempat di mana kehadiran Yesus. Gereja harus menjadi tempat di mana saudara saya seperti Yesus kecil yang sedang menguatkan teman-teman rekan yang lain yang sedang bergumul. Dan ketika waktunya kita yang bergumul, ada orang-orang yang juga akan menguatkan kita. Saya senang dengan satu kutipan ya, satu kalimat daripada tulisan yang saya catat di sini ya. Jadi satu kalimat yang mengingatkan bahwa gereja itu bukan bicara kita yang masuk ke gereja, kita yang datang ke gereja, tidak. Tapi ini berbicara mengenai Allah yang membawa kita, Allah yang mengumpulkan kita. Dan Allah mengumpulkan kita untuk apa? Menjadi satu tubuh Kristus. Ketika kita menjadi satu tubuh Kristus, ada yang terluka, kita langsung merasa. Dan kita mensupport. Disitulah indahnya gereja. Saudara, dan saya rasa ini akan menjadi PR gereja terbesar. Apalagi dalam kondisi gereja ke depan, dalam kondisi COVID ini. Dan saudara, ketika menggumulkan bagian ini, saudara, saya teringat ada satu pelayanan yang ketika saya sekolah dulu saya sempat ikut satu conference mereka dan saya cukup surprise dengan pelayanan ini. Sebenarnya kita juga sudah sedikit lakukan tapi kurang terorganisir, dan saya berpikir dengan kemajelisan ke depan ini akan menjadi satu project yang harus kita kerjakan dengan baik. Saudara, kalau saudara searching di internet, ada satu pelayanan yang namanya Stephen Ministry. Jadi ini diambil dari Kisah Rasul pasal yang ke-6. Jadi ada diakon Stefanus di situ. Para rasul berkata, kami nggak mau sampai pelayanan firman terganggu dan mengurus meja dan sebagainya. Lalu kemudian muncul para diakon untuk menolong para rasul melayani jemaat-jemaat yang bergumul itu.
Dan muncullah salah satu tokoh Stefanus yang imannya baik dan dipenuhi Roh Kudus. Nah, ini ada satu bentuk pelayanan yang namanya Stephen Ministry. Saudara, tagline mereka di situ, Christ caring for people, through people. Jadi ini menggambarkan Kristus yang care terhadap orang-orang sekeliling. Dan melalui siapa? Melalui orang-orang yang lain. Jadi pelayanan ini adalah pelayanan yang mengequip, melengkapi orang awam untuk melayani. Seperti Stefanus. Jadi ini bukan orang awam menjadi konselor. Tapi orang awam menjadi kehadiran Kristus yang kemudian menemani orang-orang yang bergumul tersebut. Saudara, dan pelayanan Stephen Ministry ini sudah menjadi pelayanan yang sangat memberkati. Ya, banyak gereja-gereja besar di Amerika, mereka mereka bekerja sama dengan grup Stephen Ministry ini. Saudara, memang kita di Indonesia tidak ada, tapi saya berharap at least di GKI Kelapa Gading, ya, kemajelisan ke depan, saya berharap 3 tahun ke depan kalau kita bisa memiliki satu kelompok kayak Stephen Ministry. Saudara, inilah keindahan daripada hidup di dalam perjalanan rohani bersama dengan Kristus. Ketika saya bicara mengenai spirituality yang pertama tentu saja bicara hidup saya diubahkan seperti Kristus. Dan hidup seperti Kristus itu dinyatakan melalui apa? Saya caring terhadap orang-orang yang lain. Saudara, doakan, saya sangat berharap kemajelisan ke depan GKI Kelapa Gading kita boleh mulai mencoba melakukan pelayanan seperti ini, seperti Stephen Ministry seperti ini. Saudara, yang kedua yang saya ingin ajak kita melihat di sini adalah Yohanes 11 berbicara mengenai realitas kemenangan daripada kematian, ya. Kemenangan daripada kematian, yaitu kalau tadi bagian yang pertama saya katakan kita pedih, kita tidak bisa menyelesaikan itu, dan Yesus hadir. Tapi bagian kedua bicara mengenai Yesus yang menyelesaikan itu dan ada kuasa Tuhan di situ. Saudara, kalau saudara lihat dalam Yohanes 11 ayat 4, saudara, maka Yesus berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Saudara, kalau saudara melihat di dalam Yohanes pasal 11 ayat 20 sampai 27, saudara, saya akan bacakan beberapa ayat ini, ya. Karena ini ayat yang penting, ya, karena kalau saudara melihat dalam Yohanes 11 ini terjadi satu dialog teologis antara Yesus dengan Maria. Saya akan bacakan ayat 20 sampai 27. Dengan Marta, bukan dengan Maria. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Ayat 21, maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ayat 22, tapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang kau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jadi aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal itu? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia. Saudara, kalau saudara perhatikan dalam dialog Marta dengan Yesus, saudara, menurut saya ini satu dialog yang menarik. Saudara, satu dialog yang boleh saya katakan ini satu dialog yang tulalit begitulah. Satu dialog yang tidak connect. Yesus ngomong apa, Maria kayaknya mengerti, tetapi tidak seperti apa yang Yesus maksudkan. Saudara, secara sederhana boleh saya katakan yang Maria mengerti adalah Maria berpikir bahwa Yesus sedang berbicara mengenai kebangkitan, tapi ini kebangkitan akan datang. Tapi Yesus bicara tidak, aku sedang bicara mengenai saat ini. Ada satu tafsiran menggunakan istilah yang dipakai itu adalah already now, ya. Sesuatu yang sudah dan saat ini. Jadi kebangkitan bukan future, tapi kebangkitan sekarang ini sudah terjadi saat ini. Nah, saudara, ini satu prinsip yang penting yang Yesus mau tegaskan dalam kisah Yohanes pasal 11 ini, yaitu apa?
Kuasa kebangkitan itu bukan kuasa future. Tapi kuasa kebangkitan itu adalah kuasa now. Kuasa yang sudah terjadi. Kuasa yang sudah terjadi. Saudara, di dalam teologi, saudara kita mengenal ada satu konsep yang namanya the already and not yet. Ya, jadi kalau saudara perhatikan dalam diagram ini, jadi ada yang berwarna biru. Jadi zaman ini, this age. Tapi ada bicara mengenai masa akan datang ketika sorga nanti. Yaitu the age to come. Ya, zaman akan datang. Nah saudara, tapi permasalahannya antara zaman akan datang dengan zaman saat ini ada overlap. Nah saudara, kalau saya kaitkan dengan konsep teologis ini, ya, kalau saya kaitkan dengan konsep teologis ini, maka already now itu bicara mengenai yang warna biru tadi. Yang the future itu bicara mengenai akan datang. Nah saudara, permasalahannya begini. Orang Kristen itu kan ada di sini. Kita ada di antara already and not yet. Oke? Kita ada di situ. Tetapi saya cuma berpikir begini. Kita ada already not yet. Berarti mestinya ada dalam seimbang, bukan? Ada already-nya, ada not yet-nya. Tapi apakah benar begitu? Kalau kita melihat kepada Maria, apakah Maria betul already not yet? Enggak. Konsep Maria adalah hanya future. Dan ini yang Yesus mau revisi. Dan menurut saya banyak di antara kita orang Kristen. Kenapa kita tidak mengalami sukacita yang sungguh di tengah dunia ini? Karena kita cuma berpikir sukacita itu di sorga nanti. Kita bicara mengenai damai itu di sorga nanti. Kita bicara mengenai kuasa kebangkitan itu di sorga nanti. Kita bicara mengenai realitas kasih yang sesungguhnya. Realitas kekudusan nanti di sorga nanti. Saudara, kalau saudara cuma hanya berpikir nanti. Saudara hanya hidup pada the future event. Dan saudara tidak mengalami kuasa Kristus pada saat ini. Kisah Yohanes 11 adalah kisah yang Yesus mau ingatkan. Ini bukan hanya not yet. Ini bukan hanya bicara mengenai masa akan datang. Tidak. Ketika Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Saudara, maka kata ini adalah kata yang mau mengingatkan. Kebangkitan itu bukan sekedar sesuatu yang future. Tapi kebangkitan adalah sesuatu yang saat ini. Saudara, tentu kita mati, kita tidak bangkit seperti Lazarus. Tetapi poinnya adalah Yesus mau mengingatkan bahwa the power of death itu, kuasa daripada kematian, kita tidak lagi hidup ada di dalam pengaruh itu. Saudara, dan itulah sebabnya kalau saudara kemudian melihat dalam kisah daripada Yohanes 11, kisah kebangkitan itu, saudara, Yesus tuh tegas berkata, Lazarus keluar. Ketika Yesus berkata Lazarus keluar, artinya saat ini. Dan Yesus kemudian berkata, lepaskanlah kain yang mengikat dia itu. Dan biarkan dia berjalan, biarkan dia pergi. Saudara, dua kalimat Yesus ini adalah dua kalimat ayat 43, ayat 44, dua kalimat terakhir daripada Yohanes 11 ini yang berbicara mengenai apa? Ini adalah kuasa yang sekarang. Saudara, apakah kita mengalami kuasa Kristus yang saat ini? Atau itu hanya bicara mengenai masa depan? Saudara dan saya harus membuka diri sehingga hadirat Kristus semakin ada dalam diri kita. Semakin kita masuk dalam perjalanan bersama dengan Kristus, semakin kita bersama dengan Dia terus, maka kuasa Kristus akan memenuhi hidup kita. Dan disitulah sekali lagi seperti Paulus berkata, hidupku kini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Dan kalau Kristus hidup dalamku, kuasa Kristus, kemuliaan Kristus, hadirat Kristus men-take over hidupku, mengambil alih hidupku. Dan disitulah sorga bukan future, tapi now. Disitulah kekudusan bukan future, tetapi now. Disitulah kasih ilahi bukan future, tetapi now. Disitulah damai bukan future, tapi now. Itulah yang sebenarnya Yohanes 11 mau kemudian menegaskan kepada kita. Saudara, saya ingin mengakhiri khotbah ini dengan ketika merenungi bagian firman Tuhan ini, saudara, saya teringat dengan satu pujian ya, satu pujian hymn yang
Menurut saya pujian ini kita sering nyanyikan tapi hanya teori dan kita tidak sungguh mengalaminya. Padahal pujian hymn ini adalah pujian yang berbicara mengenai now. Bicara mengenai now. Saudara, pujian itu adalah pujian yang satu ini. Yaitu pujian yang berbicara mengenai because he lives. Karena dia hidup. Karena dia hidup ada hari esok. Karena dia hidup, aku tidak takut lagi, aku tidak gentar lagi. Karena dia hidup, aku akan memegang masa depanku dan menjalani masa depanku. Dan aku dapat hidup. Aku dapat menjalani hidup ini karena dia hidup. Sebab dia hidup ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar. Sebab dia hidup. Saudara, ketika kita nyanyikan lagu ini, apakah kita betul mengalami itu? Saudara, Yohanes 11 adalah Yohanes berita yang mau diingatkan. Sorga betul di depan, tapi sorga harus terjadi saat ini. Pengalaman berjumpa dengan Allah yang sempurna di depan, tapi itu harus terjadi saat ini. Harus terjadi saat ini. Dan saya berharap di dalam masa-masa kita beberapa waktu lalu baru juga mengingat akan kebangkitan Kristus. Kita kembali diingatkan karena dia hidup. Kita punya hidup yang tidak perlu lagi takut. Tuhan memberkati setiap kita. Dan biarlah setiap kita boleh mengalami kemenangan di dalam Kristus itu. Kita berdoa bersama. Tuhan, hamba sungguh bersyukur kami boleh dapat belajar akan firman-Mu. Dan hamba sungguh berdoa Tuhan yang menolong supaya kami mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Kami tidak melihat hidup yang dimerdekakan hanya masa depan. Tapi kami boleh mengalami saat ini. Hamba sungguh berdoa Tuhan tolong. Hamba sungguh berdoa Tuhan tolong. Dan Tuhan, saat lagi kami juga akan menerima perjamuan Tuhan. Tolong Tuhan sekali lagi melawat kami. Sungguh berdoa Tuhan berkati perjamuan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebentar kita akan memberikan persembahan. Jemaat sekalian, kita akan memberikan persembahan dengan scan QR code yang telah disediakan pada slide. Dan persembahan pujian pada hari ini dibawakan oleh Aji.
Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Bapa kami di surga, terima kasih ya Tuhan untuk berkat dan rahmat-Mu ya Tuhan. Kami telah boleh mendengar betapa realitas kehidupan orang Kristen ya Tuhan. Kematian itu begitu dekat ya Tuhan, namun kami memiliki Engkau ya Tuhan. Dan Tuhan, kami telah memberikan sedikit dari apa yang ada pada kami ya Tuhan. Kiranya Kau berkati Tuhan, Kau gunakan sebagai perluasan kerajaan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Selanjutnya warta. And let that help you do that in worship and be faithful in doing it. Ya jemaat, pada tanggal 9 Mei nanti itu berarti next week, saudara, kita akan mengadakan Parents Day di dalam kebaktian yang kita lakukan. Saudara, dan kami sangat berharap karena ini adalah Parents Day, karena itu tolong setiap keluarga memastikan bukan hanya orang tua tetapi anak-anak juga boleh join bersama di dalam kebaktian tersebut. Karena pada hari Minggu tersebut kebaktian sekolah minggu yang biasanya sore dilakukan akan bergabung bersama di dalam ibadah Parents Day tadi. Dan saudara juga harap saudara memperhatikan bahwa setelah selesai kebaktian Parents Day tersebut, kita akan lanjutkan dengan ada satu acara yang kita akan lakukan sekitar kurang lebih 15-an menit seperti itu by Zoom, dan ini akan melibatkan seluruh keluarga. Ada kuis, ada foto bareng ya, dan tetap meskipun dalam kondisi kita by online seperti ini, tapi tetap kita boleh bersuka cita untuk Parents Day ini, untuk setiap orang tua, ayah, ibu yang Tuhan berikan bagi kita. Saudara, tolong mengajak seluruh keluarga, bukan hanya anak, tapi kalau saudara masih punya orang tua, jadi ada popo kungkung, diajak juga, sehingga ini mungkin boleh menjadi kebaktian 3 generasi ya, orang tua kita dan anak kita. Saudara boleh dapat kemudian hadir, join di dalam live streaming, dan kemudian diakhiri dengan Zoom setelah ibadah tersebut. Dan saudara, kemudian Rabu mendatang kita kembali akan melakukan KG@KG, dan sekali lagi bagi saudara yang ada pertanyaan, saudara boleh kemudian memberikan respon. Saudara, dan khususnya dalam KG terakhir masih ada cukup pertanyaan yang cukup banyak di situ. Nanti setelah di dalam berkaitan dengan kebaktian setelah Pentakosta dan sebagainya, kita juga akan mengakomodir untuk pertanyaan-pertanyaan tersebut bisa dapat dijawab kembali, karena itu berkaitan dengan realitas Roh Kudus. Kita akan lihat juga Rabu ini bagaimana possibility untuk kemungkinan juga apakah memungkinkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Saudara, dan ibadah kenaikan akan kita lakukan tanggal 13 Mei ya, akan dilakukan tanggal 13 Mei. Jadi saudara boleh dapat kemudian menyiapkan diri, itu hari Kamis ya, kita akan melakukan by live streaming. Jadi Kamis tanggal 13 Mei adalah kita akan melakukan kebaktian kenaikan Tuhan Yesus ya, kebaktian kenaikan Tuhan Yesus. Saudara boleh dapat join jam 9.30 melalui YouTube juga, melalui YouTube. Saudara, dan beberapa aktiviti rutin sekolah minggu sore nanti, anak-anak tolong terus didorong untuk persekutuan Kaleb Selasa nanti. Rekan-rekan dalam usia Kaleb juga boleh bersuka cita ya di dalam Selasa persekutuan mereka, dan juga untuk komisi wanita, dan Jumatnya komisi wanita, dan Sabtu di dalam persekutuan pemuda ada aktiviti persekutuan yang kemudian dilakukan. Dan saudara, ada satu, ya kita juga bersyukur beberapa minggu ini kami sudah mendorong saudara untuk berbagian di dalam pelayanan diakonia untuk NTT. Ada satu video berkaitan foto-foto, boleh ditampilkan, sudah disiapkan setahu saya.
Ya, jadi ini barang-barang yang terkumpulkan dan kemudian disortir, ya. Banyak duka terang yang datang bagi kegelapan, membawa sukacita. Jadikan aku saluran berkat terang Yesus. Hari apa ya barang-barang tersebut sudah dikirimkan? Jumat, ya. Hari Jumat kemarin barang-barang sudah dikirimkan. Ada beberapa sak barang. Ini kurang lebih seluruh barang yang sudah dipak. Sekali lagi kami bersyukur untuk jemaat yang boleh berkomitmen bersama di dalam pelayanan ini, dan Tuhan boleh memberkati setiap jemaat di dalam sumbangsi, di dalam pelayanan yang dilakukan. Dan saudara, kita sudah menjelang sebentar lagi akan Idul Fitri, ya, dan biasanya gereja kita juga berbagian untuk mereka khususnya di dalam lingkungan kita. Kita mencoba untuk peduli, dan kali ini ada 35 paket yang akan dibagikan, dan setiap paket kurang lebih 250.000 akan untuk setiap paket yang dibagikan bagi para security yang ada di kompleks di sini, tim kebersihan yang ada. Dan kalau ada jemaat yang hendak berbagian, jemaat boleh mensupport juga di dalam apa yang boleh kita juga menjadi saluran berkat bagi lingkungan sekeliling kita. Dan saudara, yang terakhir adalah sekali lagi kami hendak menyampaikan berkaitan dengan kemajelisan yang baru yang sudah terpilih. Minggu lalu sudah disampaikan, dan saudara, kami perlu sampaikan yang kedua kalinya. Pada minggu ini ada nama-nama boleh dapat ditampilkan, ya, nama-nama boleh ditampilkan. Ada 18 nama majelis yang sudah terpilih. Tuhan memberkati, dan saudara juga berdoa agar kemajelisan ke depan setiap kita boleh melayani dengan baik, dan kami tidak bisa melayani tanpa support dari jemaat. Karena itu please saudara juga boleh join bersama di dalam pelayanan ke depan, sehingga gereja ini boleh menjadi satu gereja yang betul-betul hadirat Kristus boleh nyata melalui engkau, melalui saya, melalui setiap kita. Kami berharap ke depan para aktivis dan seluruh jemaat kita boleh bahu-membahu di dalam pelayanan yang lebih lagi. Terlebih dengan kondisi COVID seperti ini, kita tahu sulit, tapi kalau kita tidak melakukan sesuatu, maka itu akan lebih sulit lagi. Ya, Tuhan memberkati, dan Tuhan boleh menolong kita di dalam pelayanan ke depan. Saudara, kita akan akhiri ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan menaikkan pujian doksologi, dan kita akan mengakhiri ibadah ini, doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat, sumber berkat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat daripada Dia. Kasih daripada Allah Bapa, serta anugerah daripada Allah Anak, dan damai sejahtera daripada Allah Roh Kudus, berkat daripada Allah Tritunggal, turun atas hidupmu masing-masing, menyertai engkau semuanya. Mulai saat ini sampai kita berjumpa muka dengan Kristus, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Amin.
kembali doa teduh dan Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu.